Ini dia selengkapnya. Bismillah, assalamualaikum. Kisah kelam tanah santet. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Tepat saat itu, seorang pria yang aku kenali sudah berdiri di dekat Cismoyo. Dia adalah Mas Paijo. Ibuku yang mengetahui kehadiran Mas Paijo pun langsung terkejut. "Paijo?" ucap ibuku. "Jadi siapa pewarisnya? Cismoyo atau anak pertamamu?" ucap Mas Paijo. Mas Paijo menekan kuat bagian pundak Cismoyo hingga Cismoyo berteriak kesakitan. "Ibu, Mbak, tolong, pundakku ditekan." Aku berencana untuk bangkit kembali. Namun, ada sesuatu yang menahanku. Aku pun ingin tahu siapa tangan yang menahanku hingga kuku-kukunya sangat tajam dan menusuk paha kakiku. Aul! Dengan jelas aku melihat sosok demit dengan kepala berbentuk anjing yang seluruh tubuhnya sangat hitam legam dan sorotan matanya yang memerah. Demit itu memegangi kakiku agar tidak bisa bergerak. Sedangkan tepat di belakang ibu dan kakekku sudah berdiri demit wedes ireng. Di mana Simbah Uti?" tanyaku. "Simbahmu sudah terkapar di depan rumah. Nyawanya sudah tidak tertolong lagi." Mas Paijo pun langsung mengeluarkan sesuatu yang berasal dari jubah hitamnya. Dia mengeluarkan wadah berbentuk seperti gelas yang sudah terisi air, lalu memaksa kepada Cismoyo untuk meneguknya sampai habis. Ini adalah korban kedua. Cismoyo pun dipaksa untuk meneguk minuman tersebut. Dengan sekejap, tubuhnya langsung terjatuh, sembari kedua tangannya memegangi lehernya dan berteriak kesakitan. "Panas, panas!" teriak Cismoyo. "Apa yang kau berikan kepada adikku?" tanyaku dengan kesal. Mas Paijo tidak menjawab apapun. Dia hanya tertawa kegirangan saat melihat leher Cismoyo secara perlahan mengeluarkan bintik-bintik merah. Lalu, dari dalam mulutnya keluar sesuatu yang mengerikan. Cismoyo mengeluarkan banyak kelabang dan darah yang mengalir deras hingga membasahi lantai yang semula bersih. Cismoyo pun terkapar dan sekarat di tempat. Aku berusaha untuk menolong Cismoyo, namun sedari tadi, kakiku ditekan dengan kencang oleh sosok siluman anjing itu. Ibu dan Simbah Kakung tidak bisa bergerak, karena masing-masing pundaknya dicekal oleh demit wedus ireng itu. Sekarang, tinggal membunuh pewaris selanjutnya dari Lambean Gunung. Akankah Putri selamat dari cekalan Mas Paijo yang ingin membunuhnya? Bagaimanakah nasib dari Cismoyo yang sudah sekarat itu? Lalu apakah Mbah Goro berhasil melawan seseorang yang telah membunuh Pak Handoyo? Sementara itu, Mas Paijo menyeretku ke dalam kamar. Cengkraman tangannya benar-benar sangat kuat hingga membuat pergelangan tanganku kesakitan dibuatnya. Sedangkan Cismoyo, dia masih berusaha untuk menahan rasa sakit yang disebabkan oleh air aneh yang Mas Paijo berikan kepadanya. Satu persatu demit yang dibawa oleh Mas Paijo mengikutinya masuk ke dalam kamar. Mas Paijo mengikatku di tempat tidur dengan ikatan yang kuat. Ia kemudian mengeluarkan sebilah pisau kecil dan sebuah mangkuk yang terbuat dari kuningan. Mungkin Mas Paijo ingin menguliti tubuhku lalu mengambil darahnya untuk diminum. Jika memang itu terjadi, maka Lambean Gunung akan benar-benar hancur dan jatuh ke Mas Paijo dan aku pun bisa melihat para demit yang memang sudah berada di hadapanku sekarang. Benar apa yang memang dikatakan oleh Mbah Goro sewaktu perjalanan pulang berlangsung. Demit-demit yang memang dibawa oleh Mas Paijo layaknya koloni yang berkumpul menjadi satu untuk mengikuti apa yang memang tuannya berikan perintah. Mereka berjajar rapi seperti sedang melihat upacara ritual pengambilan darah suci yang nantinya
akan digunakan untuk mendapatkan lambaian gunung. Kau tahu, Handoyo merindukan pisau kecil ini. Aku mengulitinya sampai mati bersama dukun sialan itu. Namun, karena memang kedatangan Mbah Goro membuatku terhalang, akhirnya aku menyuruh dukun sialan itu untuk menghadapi Mbah Goro. Kau tahu kan, rasanya dikuliti dalam kondisi masih bernafas amat menyakitkan. Aku hanya bisa meyakinkan pada diriku sendiri untuk bisa melawan rasa takut yang sekarang sedang aku hadapi. Tidak mudah rasanya untuk melawan rasa takut yang sangat memuncak tatkala nyawa sudah berada di ujung tombak. Namun melihat Ibu Cismoyo, Simbah Kakung, Simbah Uti, dan Mbah Goro yang sudah berperan besar, aku terus meyakinkan dalam diriku untuk bisa melawan rasa takut ini. Sekarang, apa kata-kata terakhirmu, ha? Tanya Mas Paijo sembari tersenyum di hadapanku. Aku terdiam. Aku menatap semua demit yang sedang berkumpul di dalam kamar. Sedangkan teriakan Cismoyo dan tangisan ibu masih terdengar sedikit jelas dari dalam ruang tempat di mana aku akan dieksekusi oleh Mas Paijo. Apa kata-kata terakhirmu sebagai pewaris terakhir dari tanah lambaian gunung ini? Tanya Mas Paijo sembari menempelkan ujung pisau itu ke bagian perutku. Aku ingin... Apa yang kau inginkan, ha? Tiba-tiba ada sesuatu yang membisiki telingaku. Dia memintaku untuk menutup mata dan menghela nafas panjang. Tutup matamu sekarang, Duk. Aku pun langsung menutup mataku untuk meyakinkan jika bisikan itu mampu menghilangkan rasa takut yang sedang aku hadapi. Aku ingin meminjam ragamu sebentar ya, Duk. Bisiknya lagi. Tak lama kemudian, ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhku. Rasanya tubuhku seperti dikendalikan oleh sesuatu yang entah dari mana asalnya. Saat dimana Mas Paijo ingin menusuk perutku, tiba-tiba tubuhnya bergetar seperti mengetahui sesuatu yang ada di dalam tubuhku. Kamu ingin menusuk gadis cantikku? Mas Paijo pun mundur beberapa langkah. Dia seperti memberikan instruksi kepada demit-demit yang ada di kamar untuk menyerangku. Namun, bersamaan dengan itu, lampu kamar menjadi padam. Kini, sesuatu yang berada di dalam tubuhku berteriak dengan sangat kencang. Ah! Teriakan itu membuat para demit yang lainnya menghilang dengan seketika. Aku melihat Mas Paijo ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat saat dimana tubuhku sedang dikendalikan oleh sesuatu. Dia tidak menyangka jika aku yang menjadi pewaris selanjutnya dari lambaian gunung ini telah dijaga oleh banyak leluhur yang memang sudah digariskan secara turun-temurun. Wajah Mas Paijo memucat seketika di saat tubuhku tiba-tiba sudah berdiri di hadapannya. Kali ini, yang ada di hadapannya bukan lagi seorang putri yang lemah dan tidak bisa melakukan apa-apa ketika dalam keadaan terpojokan. Cahayu ini sudah jadi penerus tanah lambaian gunung. Mas Paijo terperanjat mendengar kalimat yang baru saja aku ucapkan dengan nada yang sangat berat itu. Kamu siapa? Tanya Paijo. Kamu tidak ingat denganku? Tanya sosok yang merasuki tubuhku. Jangan bercanda. Perlahan ikatan tali yang mengikat kedua tanganku terbuka begitu saja. Dari situlah Mas Paijo percaya jika ada sesuatu yang memang merasuki tubuh putri. Kamu telah mengambil 2 bola mata pewaris pertama. Padahal aku sendiri sudah memberitahu kepadanya untuk berhati-hati agar tidak menemui orang sepertimu, ucap putri dengan suara yang berat. Paijo mundur beberapa langkah. Mulutnya dia pun mundur sembari merangkak ke arah pintu kamar. Tujuannya adalah ingin kabur dan meninggalkanku sendiri. Namun, saat dimana Mas Paijo telah membuka pintu kamar, ada sesuatu yang keluar dari tubuhku hingga membuat tubuhku terjatuh karenanya. Mas Paijo! Teriakku. Namun saat dimana Mas Paijo telah membuka pintu kamar, ada sesuatu yang keluar dari tubuhku hingga membuat tubuhku terjatuh karenanya. Mas Paijo! Teriakku lagi. Mengetahui hal tersebut, Mas Paijo pun berlari menuju ke arah belakang rumah
dan meninggalkanku yang masih berada di kamar. Mengetahui hal tersebut, Mas Paijo pun berlari menuju ke arah belakang rumah dan meninggalkanku yang masih berada di kamar. Saat dimana Mas Paijo keluar dari kamar, ibu hanya terdiam sembari menahan tangis serta memeluk Cismoyo dengan erat. Dia tidak rela jika Cismoyo akan diambil oleh Mas Paijo. Namun ternyata Mas Paijo tidak mempedulikan ibu dan juga Cismoyo. Mas Paijo lebih memilih untuk menyelamatkan diri menuju ke Lambean Gunung. Aku berusaha untuk bangkit agar bisa menghalangi Mas Paijo untuk tidak menuju ke Lambean Gunung. Kemungkinan besar yang terjadi jika Mas Paijo bisa sampai ke Lambean Gunung adalah dia akan membunuh Mbah Koro dan menyusun kembali rencana untuk merebut Lambean Gunung untuk kedua kalinya. Mas Paijo! Aku berusaha keras untuk bangkit dan mengumpulkan semua tenaga yang tersisa agar bisa menghentikan Mas Paijo. Saat dimana aku berhasil keluar dari kamar itu, aku melihat ibuku sedang memeluk Cismoyo yang tampaknya sudah berada di ambang maut. Lalu aku juga melihat tubuh Simbah Kakung yang sudah tidak bergerak sama sekali. Melihat mayat Simbah Kakung yang tergeletak begitu saja, aku langsung berjalan ke arah ibu. Bu, Cismoyo baik-baik saja kan? Tanyaku. Cismoyo, nafasnya, jantungnya sudah melemah. Dia terkena banyu pati. Entah mengapa, melihat Cismoyo yang tidak bisa bergerak seperti itu, aku pun langsung tergerak untuk mengejar Mas Paijo. Aku berencana untuk meminta kepadanya agar Mas Paijo mau menyembuhkan Cismoyo, atau setidaknya memberikan penawar dari sesuatu yang telah diberikan kepada Cismoyo hingga tubuhnya benar-benar sekarat tak berdaya. Saat dimana aku bangkit, ibu menarik tanganku terlebih dahulu. Dia meminta kepadaku untuk bisa menyelamatkan Cismoyo dan Simbah Uti. Simbah Uti belum meninggal, Cismoyo juga masih bisa diselamatkan. Tolong, selamatkan yang bisa kamu selamatkan. Jangan sampai Mas Paijo pergi ke Lambean Gunung untuk membunuh Mbah Koro. Aku pegang erat permintaan ibu untuk yang terakhir kalinya. Karenanya, kemungkinan besar ini akan jadi pesan terakhir yang harus aku lakukan agar bisa menyelamatkan Cismoyo dan juga Mbah Uti. Suara langkah kaki Mas Paijo semakin menjauh. Putri sempat mendengar suara nafas yang berat, yang kemungkinan besar itu adalah suara nafas dari Mas Paijo itu sendiri. Putri segera mengejar suara itu. Dedaunan yang kering terus diinjaknya agar bisa mencegat Mas Paijo. Lambat laun, kakinya terus melangkah ke arah hutan. Dia melihat seseorang yang tampak sedang buru-buru menghindari kejarannya. Putri yakin itu adalah Mas Paijo yang sedang berjalan menuju ke arah Lambean Gunung. Mas Paijo, berhenti! Mas Paijo sesekali menatap ke arah belakang. Dia sadar bahwa pelariannya sedang dalam kejaran Putri yang tidak menginginkan dirinya kabur begitu saja. Tepat saat dimana Mas Paijo hendak melewati pohon yang tumbang, kakinya tersandung lalu tersungkur ke tanah. Kaki kanannya langsung bengkak seketika. Mas Paijo merasa ini pertama kalinya dia merasakan hal yang aneh, hanya perkara terjatuh akibat tersandung sesuatu yang aneh. Mas Paijo rasa ada sesuatu yang dengan sengaja menjatuhkannya dengan begitu saja. Dia pun mencari penyebab tubuhnya bisa terjatuh begitu saja. Dari balik pepohonan, keluar siluman serigala yang datang begitu saja. Demit itu merupakan perewangan dari Mbah Koro. Dewi Mitarsi, ucap Putri ketika melihat sosok siluman serigala, yang ia tahu kalau sosok itu adalah jelmaan dari Dewi Mitarsi. Dan ternyata, namun saat Dewi Mitarsi mendekati Mas Paijo, dari balik pepohonan yang berseberangan dengannya juga muncul sosok Demit Wedus Ireng yang menampakkan kemarahannya kepada Dewi Mitarsi. Demit Wedus Ireng itu perlahan mendekati Dewi Mitarsi yang berkeinginan untuk membunuh Mas Paijo. Suara auman serigala yang begitu kencang membuat tubuh Putri merinding karenanya. Gertakan itu menjadikan Demit Wedus Ireng mengalihkan keinginan Dewi Mitarsi untuk mencari tempat yang tepat untuk melakukan pertarungan. Kini, Dewi Mitarsi dan juga Demit Wedus Ireng berpindah tempat untuk melakukan sebuah pertarungan besar. Akan tetapi, Putri yang baru menyadari jika Dewi Mitarsi mendatangi lokasi ini sempat berpikir bahwa Mbah Koro melakukan ini karena memang dirinya tahu
jika Mas Paijo akan mendatangi lambaian gunung. Dengan begitu, dia sengaja melepaskan Dewi Mitarsih untuk segera membunuh Mas Paijo, agar nantinya lambaian gunung tidak jatuh ke tangannya. Namun, jika Mbah Goro melakukan itu semua, itu artinya Mbah Goro sengaja mengorbankan diri dengan bertarung melawan dukun dari sekutu Mas Paijo tanpa menggunakan perewangan. Mas Paijo pun mulai bangkit. Dia mulai kembali berjalan untuk menuju ke lambaian gunung. Tekadnya yang kuat untuk bisa mendapatkan lambaian gunung telah ia rumuskan sejak lama. Dengan bangkitnya Mas Paijo, aku pun tidak gentar lagi untuk bisa menghentikannya. Kini, dia harus cepat-cepat menghalangi Mas Paijo untuk bisa mengambil apa yang telah dirampas olehnya. Sesaat sebelum Mas Paijo hampir tiba menuju lambaian gunung, aku segera mempercepat langkah kakiku untuk bisa menghalanginya. Dia tahu kaki kanannya sudah tidak bisa digerakkan kembali. Dengan begitu, kesempatan untuk menghentikan Mas Paijo terbuka dengan sangat lebar. "Mas Paijo!" teriakku. Mas Paijo yang terkejut saat kehadiranku sudah berada tepat di belakangnya sempat ingin menghindar. Namun, kaki kirinya terkilir dan terjatuh untuk kedua kalinya. Aku pun dengan leluasa bisa melakukan apapun untuk menghentikan Mas Paijo yang sudah tidak berdaya itu. Namun, sesuatu yang aneh hadir kembali. Sesuatu yang sudah keluar dari tubuhku kini masuk kembali ke dalam ragaku dan langsung menggantikan posisiku. "Sudah larinya, Nak?" tanya Putri. Raut wajah Mas Paijo berubah drastis. Dia seakan tahu siapa yang merasuki tubuh Putri saat ini. Bersamaan dengan itu, dari dalam hutan terdengar suara auman serigala yang menandakan jika Dewi Mitarsih baru saja memenangkan pertarungannya dengan demit wedhus ireng. "Ampuni aku, tolong jangan bunuh aku," ucap Mas Paijo dengan menampakkan ekspresi wajah yang penuh dengan ketakutan. "Aku tidak akan membunuhmu, tapi yang akan membunuhmu adalah..." Bersamaan dengan itu, para demit yang berada di dalam hutan langsung keluar secara bersamaan. Mereka adalah para demit yang dahulunya sekutu dari Mas Paijo. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Putri mendekati Mas Paijo yang sedari tadi memohon-mohon kepadanya agar bisa diberikan kebebasan untuk bisa lari dari hadapannya. "Kau tahu, pewaris pertama dari lambaian gunung ini sudah diambang sekarat. Dia adalah orang pertama yang aku kunjungi. Lalu para demitmu itu tidak berpengaruh apapun di hadapanku. Semua yang ada di wilayah lambaian gunung, Segoro Kidul, atau kampung Bolo Demit, semuanya berada di tanganku. Jadi jangan sekali-kali tanganmu menyentuh pewaris dari lambaian gunung." Aku minta maaf, Nyi. Aku minta maaf." "Kau sudah kelewatan batas, Paijo. Handoyo yang merupakan pewaris awal harus mati mengenaskan karena ulahmu. Kini anaknya yang bernama Cismoyo juga dalam keadaan sekarat. Lalu kakek neneknya sudah berada di ambang kematian. Sudah banyak nyawa yang melayang karena keserakahanmu dalam berambisi untuk mendapatkan lambaian gunung." "Aku hanya ingin kebebasan, Nyi." Putri mendekati Mas Paijo. Tepat di belakangnya, para demit sudah berdiri untuk menunggu aba-aba dari sosok yang merasuki tubuh Putri. "Sekarang kamu ingin bebas, Nak?" tanya Putri. "Nggih, Nyi, nyuwun sewu." Putri pun menatap ke arah belakang, lalu berjalan melewati tubuh Mas Paijo sembari menginjak tubuhnya yang sudah tergeletak di tanah. "Bawa manusia durjana ini menuju kampung Bolo Demit." Dengan seketika, para demit yang berada di hadapan Mas Paijo langsung berebutan untuk menarik tubuhnya hingga terseret-seret. Teriakan minta tolong Mas Paijo pun diabaikan begitu saja. Dia dibawa oleh para demit ke dalam hutan untuk disuguhkan tubuhnya ke kampung Bolo Demit. Dengan begitu, tidak ada lagi halang rintangan yang mengganggu Putri. Namun saat dimana sosok itu masih berada di dalam tubuh Putri, sosok itu berkata untuk Putri, "Duk, menjadi pewaris tanah yang penuh barokah ini tidaklah mudah. Terkadang kamu harus siap menerima rasa sakit dan kehilangan orang-orang yang mencintaimu secara tulus. Aku harap jika adikmu, kakekmu, dan nenekmu tidak selamat, kamu masih memiliki ibu yang terus membantumu
untuk tetap menjaga Lambean Gunung. Bersamaan dengan itu, sosok itu keluar dari tubuh Putri. Putri yang terpental karena dorongan energi besar yang keluar begitu saja dari tubuhnya tiba-tiba merasakan rasa kesedihan yang paling mendalam. Di hadapannya sudah tergeletak dua orang yang perutnya sama-sama tertusuk bambu kuning. "Mbah Goro!" Putri pun menangis dengan kencang. Malam itu juga dia benar-benar menyaksikan betapa rapuhnya hati dan pikiran Putri saat mendapati orang-orang yang dicintainya telah tiada semua. Lalu aku pun kembali ke rumah sembari dengan penuh kesedihan. Tubuhku yang sedikit lemah harus dihadapkan dengan keadaan yang sangat memilukan. Simbah Uti sudah meninggal dunia tepat di hadapan rumah. Dia tahu pengorbanannya saat melawan Demit Wedhus Ireng benar-benar harus diberikan penghormatan yang layak. Namun, semua tidak selesai begitu saja. Saat aku membuka pintu, aku melihat ibu sudah menangis sembari memeluk dua orang yang amat mencintainya. "Putri, adikmu." "Ibu, maafin Putri, Bu." Simbah Kakung, Simbah Uti, dan Cismoyo, mereka semua gugur dalam mempertahankan tanah Lambean Gunung, ucap ibu sembari menangisi mereka semua yang telah gugur. "Mbah Goro juga, Bu. Kini hanya kita berdua saja yang harus merawat tanah Lambean Gunung itu lagi." Malam itu, aku bersumpah pada diriku sendiri untuk menjaga mutiara terakhir yang aku miliki, yaitu ibu. Saat aku melihat jasad Cismoyo yang telah dikafani, aku teringat akan pesan Simbah Uti untuk menjaganya sampai ajal menjemputku nanti. Namun, aku sendiri telah kehilangan orang yang paling aku sayangi. Cismoyo harus menanggung beban yang sangat berat hingga dirinya tidak bisa lagi hadir di hadapanku sekarang. Dengan begitu, aku akan menjadi pewaris selanjutnya untuk menjaga tanah Lambean Gunung dari orang-orang yang memiliki niat tidak baik. Dan sesuai pesan Mbah Goro, jasad mereka semua dikuburkan di dalam satu liang lahat yang lokasinya berdekatan dengan tanah Lambean Gunung. Untuk itu, aku sendiri selalu mendatangi tanah Lambean Gunung sembari mendoakan mereka semua yang telah gugur dalam mempertahankan harga dirinya untuk menjaga tanah Lambean Gunung, tanah keramat yang penuh barokah dan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dengan cerita ini kita bisa mengambil banyak hikmah terkait pengorbanan yang dilakukan orang-orang sekitar kita demi menjaga harga diri dan kehormatannya. Dengan begitu, kita bisa menjadi pribadi manusia yang baik seutuhnya hingga ajal menjemput nanti. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di Tony FS. Semoga teman-teman yang menyimak bisa terhibur ya dengan kisah ini dan ambil baiknya, buang negatifnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.